Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puji Lestari dengan NIM 1805 9010 20002. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hama dan penyakit utama yang menyerang tanaman gambas atau Leucopha acutangula. Tanaman gambas merupakan tanaman sayuran buah yang merambat sehingga dalam proses budidayanya itu diperlukan lanjaran. Adapun manfaat tanaman gambas itu yang pertama adalah menjaga kesehatan jantung, mencegah kerusakan mata, mencegah diabetes, mencegah nyeri otot, mencegah ataupun membuat kulit kita menjadi sehat, mencegah ataupun dapat mengobati penyakit anemia, serta menjaga fungsi otak. Nah, adapun hama pada tanaman gambas. Jadi menurut saya hama utama yang menyerang tanaman gambas ini adalah lalat buah. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya pada video sebelumnya itu, lalat buah adalah hama yang utama dikarenakan intensitas serangannya itu lebih besar daripada hama lain, dikarenakan hama ini bisa merusak bagian buah ataupun hasil ataupun produksi yang dihasilkan dari tanaman gambas itu sendiri. Adapun gejala awal yang ditunjukkan dari serangan lalat buah ini adalah adanya noda bekas tusukan pada permukaan kulit buah. Nah, saat buah yang terserang dibelah, maka di situ akan terlihat belatung ataupun larva lalat buah. Nah, larva inilah yang merusak daging buah sehingga buah tersebut menjadi busuk dan gugur sebelum tua. Nah, adapun hama lain yang saya temukan adalah semut hitam. Nah, pada umumnya keberadaan semut hitam ini tidaklah meresahkan para manusia ataupun petani, dikarenakan untuk serangannya itu tidak terlalu menyebabkan kerusakan pada tanaman gambas ini sendiri. Nah, jadi gejala awal yang ditimbulkan dari serangan hama lalat buah ini adalah hama ini dia menggigit bagian ujung daun tanaman sehingga membuat sarang di dalam daun, dan daun ini dapat berlipat-lipat, maka daun tersebut itu tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, adapun penyakit yang saya temukan dari hasil pengamatan saya adalah bercak daun. Pada umumnya bercak daun ini menyerang bagian daun, baik daun yang muda ataupun daun yang tua. Nah, pada daun muda yang terserang bercak daun ini dapat ditandai dengan gejala yang muncul seperti bercak di semua bagian dan terlihat tak beraturan. Nah, daun juga berubah warna menjadi coklat di bagian tengah dan warna kuning di bagian pinggiran-pinggiran daun tersebut. Adapun penyakit ini diawali dari bagian tulang daun dan ujung daun yang menyebar luas hingga menyebabkan kematian daun. Dan kalau daunnya itu mati, berarti dia tidak dapat melakukan proses sintesis dan tidak bisa menghasilkan buah gambas yang baik dan maksimal. Nah, adapun pada daun yang lebih tua, bercak daun ini dimulai dari tepi daun yang terus menjalar atau menyebar hingga sampai ke tulang daun. Nah, warna daun ini akan berubah menjadi coklat tua, sedangkan bagian pinggir daun ini menjadi kuning ataupun coklat kehitaman. Nah, jika dibiarkan, bercak daun ini bisa menyebar ke seluruh daun sehingga merugikan pohon tersebut, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, baik, teknik pengendalian hama dan penyakit pada tanaman gambas. Nah, dari hasil pengamatan saya serta wawancara saya dengan petani gambas tersebut, jadi teknik pengendalian yang digunakan ataupun yang sering dilakukan oleh bapak tersebut adalah teknik pengendalian secara kimiawi. Nah, kenapa? Karena teknik pengendalian secara kimiawi ini lebih mudah dan menurut mereka itu lebih efisien. Tetapi para petani ini tidak memikirkan efek samping dari pengendalian kimiawi ini. Padahal efek sampingnya itu bisa menyebabkan hama tersebut itu kebal terhadap jenis pestisida ataupun insektisida yang digunakan, apalagi dengan dosis yang tidak bagaimana saya dikatakan dosis yang tidak sesuai seperti itu kan. Nah, jenis insektisida Duplon Lanet 25 WP inilah yang digunakan Bapak
petani untuk pengendaliannya. Dan kulakron untuk masing-masingnya itu, kalau untuk duplon ini menggunakan dosisnya itu 1 tutup botol aqua sedang, dan untuk kulakron ini 2 tutup botol kulakronnya itu. Nah, jadi pengendaliannya itu secara kimiawi ini dilakukan 2 kali ataupun 3 kali dalam seminggu. Nah, untuk waktunya itu bisa di pagi hari maupun sore hari, sesuai dengan cuaca yang ada di daerah tersebut. Nah, baik, selanjutnya untuk rekomendasi dari saya, sebaiknya ataupun menurut saya teknik pengendalian hama dan penyakit pada tanaman gambas itu tidak hanya bisa menggunakan teknik penyemprotan ataupun kimiawi. Karena ya seperti yang saya jelaskan tadi, residunya itu bisa membuat hama ataupun penyakit tersebut itu kebal terhadap insektisida ataupun pestisida yang digunakan. Nah, jadi juga bisa kita menggunakan teknik pengendalian secara biologis, misalnya dengan menggunakan penggunaan tanaman perangkap ataupun tanaman yang bisa mengundang seperti itu, mengundang bau ataupun yang bisa membuat hama itu tidak menyerang tanaman gambas. Ataupun bisa kita gunakan musuh alami dan agen hayati, serta penggunaan perangkap angkatan seperti gambar yang saya lampirkan di PPT saya. Kemudian teknik pengendalian secara biologis ini lebih efektif dikarenakan tidak menimbulkan residu yang dapat membuat hama ataupun penyakit ini menjadi kebal. Nah, untuk pengendalian penyakit itu sendiri, jika menurut saya bisa kita petik ataupun kita buang daun yang sudah terserang agar tidak menjalar ataupun bisa menyebabkan menularkan tanaman lain kepada tanaman lain. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.